Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti, teman-teman. Terima kasih ya sudah selalu menonton channel ini. Semoga teman-teman sukses selalu ya, dimanapun berada dan bisa lolos SKD. Nah, di part 19 ini, saya akan bahas mengenai 15 soal FR CPNS. Mohon maaf, 2 hari kemarin saya agak sibuk klatsar ya, jadi baru hari ini, mumpung lagi weekend nih, kita bahas lagi ya. Nah, sebelumnya ini ada info update bahwa bundling 3TO yang 12, 13, dan 14 teman-teman bisa langsung beli ya. Kalau berdasarkan testimoni teman-teman yang udah SKD, TO 14 ini nih yang paling mendekati FR ya. Jadi nanti teman-teman bisa bundling aja 3TO, cuma 28.000 asal pakai kode RETA24, oke? Nah ini dia FR spill-nya ya untuk tanggal 18, 19, dan 20 nih. Ini untuk Tio nih, kurang lebih emang sama sih. Cuma untuk yang rumus perbandingan itu bukan yang perbandingan biasa gitu ya, tapi kayak ada pengembangannya, lalu kayak duduk melingkar ada, figural ada gitu. PWK ini juga berhubungan sama UUD 45, nasionalisme, terus lembaga negara, dan lain-lain. Kalau TKP itu, nah ini mirip Alfaiz T14 ya. Jadi soalnya tuh pendek, tapi jawabannya itu panjang gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa mulai untuk berlatih gitu ya, dengan tryout-tryout atau latihan soal kembali. Oke, kita langsung aja masuk ke soal kita yang pertama. Mobil menempuh jarak 180 kilometer ya. Jadi jarak itu 180. Kecepatannya itu katanya 60 kilometer per jam. Jika kecepatan menjadi 80 kilometer, berapa jarak yang ditempuh? Kecepatannya naik kan? Kalau kecepatannya naik, berarti jaraknya harusnya naik juga dong, ya. Oke, berarti di sini ya udah kita kali silang aja ya. Di sini berarti 60 kali X 60 X sama dengan 180 kali 80. Oke, jadinya adalah X-nya kita bagi aja ya. 180 kali 80 dibagi 60. Oke, kita coret-coret nolnya. 8 sama 6, 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3 ya. Terus di sini 18 bagi 3 itu 6. Oke, sisanya adalah 60 kali 4. Jadi berapa guys? 240. Ini disebut perbandingan senilai ya. Yang E. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah proyek direncanakan dalam 40 hari oleh 20 pekerja. Nah, ini guys yang saya maksud. Berarti di sini targetnya itu adalah 40 hari oleh 20 pekerja, betul? Betul ya? Nah, dan realisasinya gimana nih? Berarti kan di sini 40 kali 20, 800 ya. Realisasinya katanya, namun setelah 10 hari bekerja, oke, berarti bayangin ini 40 hari, berarti hari pertama sampai hari ke-10, pekerjanya tetap ada 20 ya, berarti 10 kali 20 ya. Oke, berapa? 200, oke. 5 pekerja harus istirahat selama 10 hari karena sakit. Oke, 5 pekerja harus istirahat selama 10 hari, berarti di hari ke-11 sampai 20 gitu ya. 5 pekerjanya itu tuh istirahat. Berarti ya udah 20 dikurangi sama 5 pekerja itu 15. 11 sampai 20 itu kan 10 hari ya. Berarti kita tambahin sama 10 hari dikali 15 orang. Oke. Berarti berapa? 150. Setelah itu baru kembali bekerja. Nah, berarti sisanya adalah hari ke 21 sampai 40. Berarti ini berapa hari? 20 hari ya. Berarti di sini yang ditanyain berapa pekerjanya. T plus 20X gitu ya. Jadi 800 sama dengan di sini 350 ditambah 20X. Oke. 800 kurangi 350, 450 ya. 450 sama dengan 20X. Maka X-nya adalah nolnya coret. Berarti 45 aja dibagi 2. Berarti berapa teman-teman? 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2, 2 ya. 22,5 ya. 22,5 itu jadi 23 aja. Nah, yang ditanyain kan pekerjaan tambahan. Berarti 23 dikurangi sama yang awal. 23 kurangi 20 deh. Jadinya ada 3 hari. Gitu guys. Gampang kan? Teman-teman kalau misalnya dapet soal kayak gini, ikutin ceritanya. Jadi kalau misalnya mau diubah-ubah pakai apapun, bisa gitu ya. Jangan selalu mengandalkan trik cepat sih kalau menurut saya ya. Jadi kayak tetap harus tahu konteks alurnya gimana. Nah, coba lagi nih ya.
Sebuah tim terdiri dari 15 pekerja dapat menyelesaikan waktu 90 hari. Oke, berarti 90 hari dikali 15 pekerja ini targetnya ya. Oke, realisasinya gimana? Katanya jika setelah 30 hari 5 pekerja dari tim harus ditarik. Nah, berarti tadi gimana? Ceritanya adalah dari 90 hari, hari pertama sampai hari ke-30 ternyata masih sama nih, ada 15 pekerja ya. Berarti di sini 30 kita kalikan 15, oke? Ini 90 kali 15 itu 1350 ya. Sama dengan di sini 450 dan ditambah sama 5 pekerja dari tim harus ditarik dari proyek katanya ya. Nah, berarti di sini sisa 10 orang ya, karena kan 15 kurangi 5 ya, itu adalah 10. Nah, si X-nya ini tuh eh, berapa pekerja tambahannya gitu ya. Nah, ya udah berarti ditambah sama si 10 pekerjanya dikali X-nya harinya ya. Berarti ya udah nih. Berarti berapa? 1350 kurang 450 adalah 900. 900 sama dengan 10x. X-nya adalah 900 bagi 10 itu 90. Ini nggak ditanyain tambahannya ya. Berarti kayak ya udah pekerjanya itu adalah 90 orang. Oke, jawabannya yang E. Oke. Hmm, jadi kayak maksudnya tuh dengan 10 dengan 10 orang itu tuh harus berapa pekerja lagi gitu ya biar selesai tepat waktu. Itu kan tadi 60 hari sisanya ya. Oke, oke, nomor 4 deret ya. Di sini 2, 3, 6, 11, 18. Kebayang dong. 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 11 tambah 5. 11 ke 18 tambah 7 ya. Jadi 1, 3, 5, 7 pasti 9 ya. Karena sama-sama ditambah 2 ya. Berarti 18 tambah 9 adalah 27 yang cendol. Oke. Oke, nomor 5 nih. Suatu barang dijual dengan harga 120.000, berarti harga jual pertamanya 120.000. Labanya katanya adalah 20% nih. Terus harga jual keduanya adalah 150.000. Berapa persentase laba? Oke. Logikanya adalah kita harus cari harga belinya dulu dong. Harga belinya itu pasti lebih rendah daripada harga jual, betul? Karena dia ada laba. Berarti kan harga beli itu adalah harga jual per 100% tambah laba ya. Ini cara mudahnya. Berarti harga jualnya itu 120.000 dibagi sama 100% tambah 20%. 120% ya. Nah, kalau ada kayak gini jangan bingung. Kita perhitungannya gini, 120.000. Nah, pembagian pecahan ini bisa kita langsung kali, lalu kita balik nih. 120% itu kan 120 per 100 ya. Lalu kita balik, jadinya 100 per 120. Oke, kita coret 120 bagi 121, berarti 1000 kali 100, 100.000 ya. Ini harga belinya teman-teman. Harga jual keduanya 150.000. Berarti labanya berapa? Labanya gampang dong. Harga jual dikurangi harga beli ya. Jadi 150 kurangi 100 itu 50.000. Ya udah nih, 50.000 ini tuh berapa persen dari 100.000? Berarti 50.000 ini per 100.000 dikali 100%. Sorry, dikali 100%. Dicoret nolnya 4, 5 per 10 kali 100%. Berarti jelas banget adalah 50% ya. Itu jawabannya yang E. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Manakah yang paling mencerminkan nilai nasionalisme? Kata kuncinya nasionalisme adalah persatuan dan kesatuan ya. Berarti yang mana nih? Menjaga rahasia negara enggak, menghormati keberagaman budaya jelas ya, karena ada persatuan kesatuan, bayar pajak tepat waktu enggak, menghindari korupsi enggak, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong iya, di 2 dan 5 ya. Oke, nomor 7. Manakah yang paling mencerminkan bela negara? Bela negara kata kuncinya mempertahankan negara ya. Membayar pajak tepat waktu enggak, sukarelawan korban bencana enggak, korupsi dalam pekerjaan enggak, membela negara saat diserang betul, mempertahankan kedaulatan betul ya, berarti 4 dan 5. Nomor 8. Manakah yang paling mencerminkan amanat UUD 45? Nah, amanat UUD 45 itu ada di pembukaan UUD 45 ya, yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokoknya itu yang berhubungan sama kedaulatan dan juga penegakan hukum ya.
Berarti yang mana nih? Menjaga kedaulatan negara jelas, menghormati keputusan hasil musyawarah ini sila keempat ya, menjunjung tinggi supremasi hukum jelas, menjadi bagian dari persatuan dan keberagaman itu nasionalisme, menolak intervensi asing itu bukan ya, itu lebih ke pencegahan eksternal gitu ya. Berarti satu dan tiga. Oke. Nomor 9. Manakah yang paling mencerminkan nilai-nilai NKRI? NKRI itu kan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, mirip-mirip sama nasionalisme, berarti carian gotong royong dan persatuan. Nomor 1, menyelesaikan masalah melalui musyawarah betul, menaati peraturan bukan, berperan aktif dalam pertahanan negara bukan, di bela negara, memajukan budaya lokal enggak, mengembangkan rasa solidaritas di masyarakat betul. Berarti 1 dan 5. Oke, kalau nggak ada 1 dan 5, berarti cari yang ada satunya. Yang paling mungkin yang mana? Antara 1 dan 3 atau 1 dan 4. Menurut saya sih 1 dan 3 itu lebih ke bela negara ya. Kalau bela negara nih yang tiganya. Berarti yang 3 sih. Sorry, yang 4 sih. Memajukan budaya lokal. Ini pendapat saya ya. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, boleh nanti didiskusikan saja. Oke. Nomor 10. Manakah yang paling mencerminkan semangat nasionalisme dalam hukum dan pemerintahan? Oke. Tadi kan nasionalisme itu persatuan kesatuan, hukum dan pemerintahan berarti yang ada unsur-unsur hukum ya. 1, menjaga persatuan kesatuan bangsa. Ini nasionalisme doang ya, tapi nasionalisme aja. Mengedepankan kepentingan pribadi dalam pembuatan kebijakan. No, itu individualis banget ya. Menegakkan keadilan hukum yang tidak memihak betul, karena harus menghormati gitu ya. Menghormati hukum dan peraturan berlaku betul. Menolak bekerja sama dengan pihak asing demi kepentingan nasional. Enggak ya. Berarti antara 1, 3, dan 4. Oke. Ada nggak 3 dan 4? Nggak ada ya. Berarti antara 1 dan 3 atau 1 dan 4. 1 dan 3 dan 1 dan 4. Ini ada 2 lagi. Oke, tapi kalau menurut saya sih yang lebih cocok itu 1 dan 3 ya. Karena di sini tuh kalau yang menghormati hukum dan peraturan berlaku itu hanya untuk individu saja. Oke, kalau ada pendapat lain boleh diskusikan ya. Saya tidak selalu benar. Oke, ini untuk unsur TKP teman-teman ada berakhlak ya. Jadi saya kenalin dulu. Ini juga saya baru belajar di Latsar. Berakhlak itu ada 7 komponen. Berorientasi pelayanan. Jadi intinya berorientasi pelayanan adalah kita tuh maksimal gitu melayani masyarakat ya. Ini unsurnya. Jadi ramah, cekatan, solutif, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Kalau akuntabel itu kayak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan gitu ya. Dan pokoknya nggak menyalahgunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Oke. Kompeten. Kompeten itu pokoknya menguasai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke. Kalau harmonis itu, jadi ya tidak ada perpecahan gitu ya. Jadi selalu menghargai setiap latar belakang orang dan suka menolong orang lain. Kolaboratif. Kalau kolaboratif itu nggak sendiri gitu ya, nggak sendiri, jadi bisa berkolaborasi dengan orang lain. Adaptif. Kalau adaptif itu menyesuaikan perubahan zaman, jadi yang tech banget gitu ya. Dan terakhir loyal. Loyal itu tuh menjaga keutuhan NKRI, jadi tidak menggunakan produk luar gitu ya, dan menjaga rahasia jabatan negara juga, pemegang teguh ideologi. Oke, yang itu unsur-unsur dari berakhlak. Sekarang nomor 11 nih. Dalam rapat internal, seorang ASN diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang arah kebijakan yang dirasa kurang tepat. Namun ia khawatir pendapatnya membuat dianggap sebagai pengkritik kebijakan atasan. Bagaimana seharusnya ASN tersebut berprinsip dalam berakhlak? Oke, jadi dengan dia berpendapat itu berarti masuk ke harmonis dan kolaboratif, bener nggak sih? Berarti cari unsur yang dia teh berani menyampaikan pendapat. Nah, yang mana tuh? Yang A ya, menyampaikan pendapat dengan cara yang halus dan menghormati atasan, betul. Kalau menahan diri untuk tidak berbicara, enggak ya. Menyampaikan pendapat dengan tegas dan terbuka tanpa khawatir pandangan orang lain. Ini juga ada benarnya sih. Menanyakan lebih dulu kepada rekan-rekan, mending kita terbuka dan berani aja. Meminta izin kepada atasan untuk mengkritik secara langsung. Kalau menurut saya sih antara A sama C ya, kita lihat jawabannya. Nah, benar ya, yang paling mendekat itu kan A sama D ya, sorry. Antara A sama D. Skor 5-nya ternyata ada di A nih. Karena kita tuh harus menyampaikan pendapat secara halus dan tetap menghormati atasan. Jadi kayak ada 2 aspek. Kitanya berani gitu ya, tapi dengan bahasa sopan, tapi tetap menghormati atasan gitu ya. Kalau skor 4-nya itu tuh yang D ya. Jadi berdiskusi dulu. Terus skor 3-nya C, menyampaikan pendapat dengan tegas dan terbuka.
Yang B menahan diri, yang satu minta izin kepada atasannya. Jadi itu mah malah tidak proaktif ya. Berarti yang A. Oke, sekarang nomor 12. Seorang ASN diminta memimpin sebuah proyek yang memerlukan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Dalam situasi tersebut, ASN berakhlak. Menurut kalian masuk ke unsur ASN apa? Berakhlak apa? Kalau menurut saya itu akuntabel sama kompeten gitu ya. Karena kan harus memutuskan dengan cepat. Coba. Yang A, mengambil keputusan secara mandiri demi efisiensi waktu. Jangan mandiri ya. Mengkonsultasikan setiap keputusan kepada atasan betul. Melibatkan seluruh tim. Nah, pokoknya itu harus ada unsur kolaboratifnya juga. Jadi harus ada melibatkan seluruh tim. Jadi kemungkinan menurut saya C sih. Membuat keputusan sendiri no, mengumpulkan data terlebih dahulu. Ini juga ada benarnya. Cuma kita lebih ke fokus uh, melibatkan seluruh tim ya, walaupun memang pengambilan keputusannya itu harus cepat, tapi kan harus tepat juga ya. Jadi itu skor 5-nya itu yang C, 4-nya itu yang mengumpulkan data, 3-nya itu yang mengambil keputusan, 2-nya konsultasi, 1-nya membuat keputusan sendiri. Janganlah ya. Oke, nomor 13. Anda mendapati seorang rekan kerja yang menyebarkan konten mengarah pada radikalisme di media sosial. Langkah Anda adalah, berarti ini melanggar unsur berakhlaknya apa? Loyal ya, tidak loyal ya. Oke, kalau misalnya udah ada yang radikalisme itu harus langsung dilapor, teman-teman. Berarti yang melaporkan kepada atasan langsung betul, menegurnya pribadi itu kayak udah nggak mempan gitu loh. Mengabaikan, no. Menanyakan apakah ia memahami konsekuensi, no. Melaporkan ke pihak berwajib, iya. Berarti antara A sama E. Nah, ternyata di sini yang paling tepat itu yang E gitu ya, yang melaporkan ke pihak berwajib. Sebelumnya itu bisa ke atasan ya, cuma ternyata itu tuh belum cukup tegas teman-teman. Jadi kayak tetap harus melaporkan ke pihak berwajib nih. 5-nya E, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Oke. Oke, nomor 14. Anda ditugaskan memberikan pelatihan teknologi kepada rekan kerja, namun sebagian besar rekan kerja mengeluhkan kesulitan memahaminya. Berarti ini unsur ASN berakhlaknya apa? Adaptif. Dia harus menyesuaikan perubahan dan mau mengajari gitu ya. Yang A, menyederhanakan materi pelatihan. Ini kurang solutif sih. Yang B, mengulangi materi dengan cara yang sama, no. Memberi waktu rekan kerja mempelajari materi. Nah, kita kan harus adaptif dan harus kolaboratif ya, jadi harus ngajarin. Meminta mereka mengajukan pertanyaan, ini juga kurang efektif. Memberikan contoh konkret penggunaan teknologi. Nah, ini. Jadi kayak langsung to the point aja gitu ya. Berarti benar nih. Poinnya 5 yang E, lalu yang A itu 4, C itu 3, 2 itu B, 1 itu yang D ya. Gitu. Oke, the last one guys. Di kantor, Anda menyadari ada seorang rekan kerja yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sering merasa terisolasi. Berarti di sini harus ada unsur kolaboratif dan harmonis ya. Jadi jangan malah mojokin juga gitu ya, harus diajak gitu. Yang A, mengundangnya bergabung dalam aktivitas sosial kantor betul, menanyakan apakah ia butuh. Ini benar, cuma kayak kurang impact ke dianya gitu ya kalau cuma nanya mah gitu. Membiarkan dan menunggu ia beradaptasi sendiri jahat sih. Mengajak berbicara tentang hal-hal yang ringan ini bisa, cuma ya ini kan konteksnya kita tuh mau melibatkan dia dalam kantor gitu ya. Memperkenalkan rekan kerja tersebut kepada tim lain. Ini pasti udah gitu. Cuma kayak perlu ada aspek lebih lanjut gitu ya. Ternyata jelas skor 5-nya itu adalah yang A, 4-nya itu yang B, D-nya itu 3, 2-nya itu E, dan C itu 1. Oke, berarti jawabannya yang A. Udah gitu aja teman-teman 15 soalnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Saya kasih PR ini untuk nomor 1 dan ini nomor 2. Silahkan jawabannya di kolom komentar. Kalau misalnya nanti ada jawaban saya yang salah, tolong diskusikan saja ya. Jangan jangan menjudge dong ya. Jadi kita diskusi saja bersama karena saya juga masih harus banyak belajar gitu ya. Nah, ini yang mau teman-teman mau try out pakai Alfaiz boleh ya. Jangan lupa pakai kode Reta 24. Oke, biar nanti teman-teman dapat lebih murah. Gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.